Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Jangan main-main nasab Abu Lahab. Marah dia, egoisnya bangkit. Kenapa? Kritik. Jadi kalau ada orang yang marah dikritik, itu Abu Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi viral di sosial media yaitu pernyataan Opung Luhut yang mengatakan seluruh pengkritik pemerintah seharusnya angkat kaki dari Indonesia. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Nah, apa yang disampaikan oleh Opung Luhut ini yaitu pengkritik pemerintah seharusnya angkat kaki dari Indonesia, yaitu mendapat komentar dari elemen masyarakat ya, dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yaitu Anwar Abbas. Jadi Anwar Abbas sangat menyayangkan pernyataan Luhut seperti itu. Anwar Abbas sampai mengatakan ini sangat memprihatinkan dan sangat kita sesalkan. Karena selain bertentangan dengan nilai-nilai dan semangat yang terdapat dalam Undang-Undang 1945, yaitu Pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini kata Wakil Ketua MUI. Jadi pandangan dan sikap seperti itu, kata Buya Anwar, menunjukkan pemerintah terkesan menjadi absolut karena pemimpinnya tidak lagi mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh pihak lain. Jadi kata Buya Anwar juga, bila itu terjadi maka berarti Luhut sudah menggeser negeri ini dari negeri yang menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah menjadi negara otoriter, anti kritik, anti reformasi. Jadi semestinya kata Buya Anwar juga, Luhut sebagai pemimpin harus tahu bahwa yang namanya pemerintah itu sejatinya memerlukan kritik. Jadi ini sangat bertentangan dengan jiwa dan nilai semangat negara berdemokrasi. Buya Anwar sampai mengatakan yang harus diusir itu bukan pengkritik tetapi Luhut sendiri. Memang benar apa yang disampaikan oleh Buya Anwar ya. Jadi Opung ini sepertinya alergi sekali terhadap pengkritik ya, terhadap pemerintah. Memang sudah seharusnya rakyat itu mengawasi kinerja dari pemerintah. Karena selama ini yang menggaji pemerintah adalah rakyat. Rakyat berkontribusi kepada negara ini dengan membayar pajak. Belum lagi nanti pajak PPN akan dinaikkan menjadi 12%. Jadi enak banget dong pemerintah menjadi anti kritik. Jadi apapun itu kita tetap berkontribusi terhadap negara ini. Jadi masyarakat ya, ataupun rakyat berhak mengkritik. Ustadz Abdul Somad juga di dalam ceramahnya menyinggung ya, orang yang tidak mau dikritik seperti Abu Lahab. Jangan main-main nasab Abu Lahab. Marah dia, egoisnya bangkit. Kenapa? Kritik. Jadi kalau ada orang yang marah dikritik, itu Abu Lahab. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi orang yang tidak mau dikritik ya berarti Abu Lahab ya. Seperti Opung Luhut ini bagian dari pemerintah Jokowi, alergi terhadap kritik, padahal masyarakat memang sudah seharusnya mengkritik ya, dan itu ada di dalam undang-undang dan kita berhak mengawasi pemerintah. Nah, kalau kita buka jejak digital Cak Nun ya, apa yang disampaikan oleh Cak Nun benar adanya bahwa Luhut ini ibarat Haman. Saiki nek kon misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut, nah ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kan milih sapa yang kowe ono sing menang. Nah, apa yang disampaikan oleh Cak Nun ya, terbukti memang benar adanya ya, bahwa negara ini dikuasai oleh 9 naga yang bernama Korun dan juga
diibaratkan Jokowi seperti Fir'aun dan juga Luhut ibarat Haman. Dan juga Anies Baswedan ya menanggapi apa yang disampaikan oleh Luhut bahwa orang yang mengkritik pemerintah silakan angkat kaki dari negara Indonesia. Sebutkan kalau yang mengkritik pemerintah Indonesia itu jelek terus, lebih baik pindah gitu dari Indonesia. Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, jadi sebenarnya di dalam, ini pengalaman saya di pemerintahan ya, ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu, penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik. Tapi bukan kemudian yang kritik dari salah. Kalau enggak prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi. Jadi benar sekali kata Anies ya, kalau tidak ada yang kritik, tidak ada ruang atau tidak ada jalan kepada media untuk menyampaikan ke publik dan rakyat tentang kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat, yang jurdil dalam menyelenggarakan pemilu di Pilpres 2024 ini. Jadi memang kalau kita lihat memang opung ini ya, seharusnya senanglah dikritik, bukan malah mengancam rakyat Indonesia untuk angkat kaki dari Indonesia ini. Sepertinya negara ini milik opung sendiri. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen ya. Salah satunya dari anak SMP yang gencar sekali mengkritik pemerintah. Nah, kalau seandainya ya rakyat tidak boleh mengkritik, maka ini cukup bahaya. Bisa saja orang-orang yang mengkritik pemerintah dibungkam ya, atau dipolisikan. Dan ini sudah pernah terjadi kepada anak SMP ini. Dan anak SMP ini akhirnya juga memberi tanggapannya terhadap Luhut. Ini orang tua sebagai pejabat tidak mencontohkan yang baik dan tidak mendidik, tidak bisa dijadikan panutan. Dia sendiri tidak ada prestasinya. Bisanya hanya mengusir warga masyarakat Indonesia angkat kaki dari negaranya sendiri. Negara ini sudah seperti datuk moyangnya sendiri yang punya, yang lain hanya numpang. Sehingga enak sekali congornya mengusir rakyat Indonesia. Ini sama halnya dengan Presiden Jokowi yang seperti penjajah. Contohnya sudah ada, masyarakat Kalimantan yang dekat IKN diusir, sementara tanahnya akan dijual, diperuntukkan orang-orang asing yang akan tinggal di IKN. Begitu warga protes haknya sendiri, malah ditangkap dan digundulin. Ini rezim Jokowi paling bangsat. Jadi luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh anak SMP tadi ya. Luar biasa, dia bisa menyoroti dan mengkritik pemerintah dengan keras sekali bahwa faktanya memang mundurnya demokrasi di era pemerintah Jokowi sekarang. Itulah fakta yang terungkap yang kita lihat ya. Itu nggak bisa dibantah. Nah, dengan mengkritik seperti ini, apakah akan dibungkam oleh pemerintah dan disuruh angkat kaki dari Indonesia sekarang? Dan ini benar-benar sangat menyedihkan jika keberlanjutan Jokowi memimpin Indonesia 2024. Jadi bisa-bisa akan ada revisi Undang-Undang ITE ketiga ya. Yang kedua sudah direvisi. Jadi kalau sempat direvisi lagi, bayangkan rakyat Indonesia tidak bisa mengkritik atau berbicara, tidak bisa mengkritik lagi pemerintah, hanya bisa diam dan pemerintah dengan seenaknya aja membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Baik, coba kita lihat lagi komentar dari netizen lainnya. Luhut minta pengkritik angkat kaki dari Indonesia, sindir ex pejabat tanpa prestasi. Siapa? Bapak nyindir siapa?
Justru rakyat menanyakan prestasi Bapak itu apa selama menjadi menteri. Kita lihat tayangan pernyataan Bapak ini. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, Pilpres sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor sana nomor situ. Itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang, ya kita bantu presiden terpilih untuk. Justru yang jadi pertanyaan itu adalah prestasi Bapak itu sendiri itu apa? Selain Bapak membuat kebijakan dan kenaikan-kenaikan yang menyengsarakan rakyat, selain itu prestasi Bapak itu nggak ada. Bapak ini selalu menomorduakan rakyat Indonesia, menyudutkan rakyat Indonesia, merendahkan kemampuan rakyat Indonesia. Tapi beliau mengutamakan menomorsatukan rakyat dari luar, terutama warga-warga asing yang datang ke Indonesia itu pasti selalu diutamakan oleh beliau. Dikasih pekerjaan, dikasih gaji, segala macam. Ketika ada yang mengkritik beliau, serasa Indonesia ini milik dia sendiri gitu. Yang lainnya pada ngontrak. Ini tuh Indonesia, negara demokrasi, semuanya berhak menyampaikan ide dan gagasan dan juga mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Bapak sendiri selama jadi menteri sudah berbuat apa? Sudah memberikan kontribusi apa buat rakyat Indonesia? Justru hanya menyengsarakan, menaikkan harga-harga, dan lain sebagainya. Padahal kemarin Bapak lama di Singapura, kirain setelah sembuh dari Singapura, Bapak udah semakin sadar, ternyata sama aja. Kenapa sih orang-orang seperti ini tuh lama dipanggilnya? Salam akal sehat. Aku sebenarnya nggak tahu lagi mau ngomong apa ya kayak gini ya. Apa ya? Gini loh, Opung, Pak Luhut. Pak Luhut itu siapa? Pak Luhut itu emangnya ikut memerdekakan Indonesia dari zaman penjajahan Belanda ataupun Jepang? Kan Pak Luhut itu sebenarnya kan pejabat biasa di Indonesia. Jadi kenapa harus bilang pindah aja ke negara lain? Emang Indonesia ini nggak bisa dikritik lagi ya? Emang kalau ada yang jelek-jelek program pemerintah nggak bisa dikritik ya? Kalau memang pejabat nggak bisa dikritik, jangan jadi pejabat. Karena kalau pejabat di Indonesia ini tanggung jawabnya sangat besar kepada masyarakat Indonesia. Dan satu lagi, kritik yang membangun yang dimaksud Pak Luhut itu seperti apa? Apakah memang ketika ada pejabat lain mengkritik yang membangun, benarkah diterima? Itu yang jadi pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau memang semuanya sudah bagus dan beres, tidak akan ada kontroversi. Tidak akan ada pro dan kontra di Indonesia ini. Pasti semuanya akan sangat senang dengan segala program yang sudah dibuat apabila sudah memenuhi segala ekspektasi masyarakat. Bung, mohon maaf nih ya. Aneh kira pernyataan itu tidak tepat. Kenapa? Ini ibarat kata kita ini penumpang mobil taksi online, nah gitu ya. Nah pemerintah ini adalah taksi yang kita bayar, berikut driver-drivernya, kan? Kita menggunakan jasa karena kita membayar, kan gitu. Nah kemudian saat kita merasa jalannya tidak nyaman, mobilnya endut-endutan, kita kritisi dong, kita komplain. Kenapa jalannya seperti ini? Bisa lebih baik enggak? Kan gitu. Dan kemudian driver yang ngomong, Bapak nggak usah banyak ngomong, Bapak nggak tahu gimana caranya nyupir. Lah, penumpang nggak perlu jadi supir, ya kan? Kalian jadi supir, kalian jadi pemimpin, itu kami yang bayar. Rakyat sudah membayar, rakyat ingin kenyamanan, kan gitu. Kalau ada yang tidak pas, rakyat mengkritik harusnya diterima, kan bukannya malah kita diomelin, gak usah banyak omong. Loh, kita yang bayar kok, Bapak kan kita yang bayar. Walaupun utang luar negeri apa segala macam, masyarakat
yang bayar, Pak. Gitu kan? Ini kalau pakai aplikasi saya kasih bintang 1, Pak. Gitu kan? Jadi apapun kritikan dari masyarakat, gitu kan, baik masyarakat biasa seperti saya atau politisi-politisi, oposisi, gitu kan, atau pengamat segala macam, ya hak mereka, gitu. Mereka merasa membayar sebagai masyarakat. Ada yang tidak baik, ada yang kurang baik, itu sebaiknya dijadikan bahan untuk perbaikan. Orang kritik kok nggak boleh ngomong? Kan kita bukan negara otoriter, Pak. Negara kita negara demokrasi. Kita yang di luar pemerintahan, kan gitu. Kita memberikan masukan lewat kritikan. Harusnya kan berterima kasih sama kita yang tukang kritik, kan gitu kan. Kita kan bukan cuma tukang hujat, Pak. Kita kan mau kritik. Nah, Bapak mencari solusinya. Kalau kita mengkritik kemudian nyari solusi, ya buat apa ada Bapak, kan gitu. Nah, masyarakat saja bisa menilai. Jadi kalau selama ini pemerintah merasa alergi dikritik oleh rakyat, ya sebaiknya yang harus angkat kaki yaitu pemerintah sendiri, ya opung sendiri harus angkat kaki dari negara kita Indonesia sekarang. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.